Saya, Intan Siska Lestari, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Dalam praktik pengalaman lapangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ini, saya berkesempatan untuk melakukan PPL di Kebun Cengkeh, Desa Banjar, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek. PPL kali ini berbeda dengan PPL sebelumnya. Kegiatan praktik pengalaman lapangan atau PPL ini dilaksanakan oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada tanggal 1 Agustus 2020 hingga 31 Agustus 2020. Kegiatan ini berlangsung selama 1 bulan. Kegiatan praktik pengalaman lapangan atau PPL ini saya laksanakan di Kebun Cengkeh, Desa Banjar, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek. Pelaksanaan dari praktik pengalaman lapangan atau PPL dilakukan di desa masing-masing karena adanya pandemi COVID-19 dan kunjungan yang dilakukan oleh mahasiswa ke tempat praktik pengalaman lapangan tidak setiap hari, melainkan hanya beberapa kali sekitar 5-7 kali. Sebagian dari wawancara dapat dilakukan melalui online ataupun telepon. Pada praktik pengalaman lapangan ini, saya mengambil judul Pemberdayaan Masyarakat Desa Banjar, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek dalam meningkatkan lapangan kerja melalui perkebunan cengkeh. Dasar pemikiran dari judul yang saya ambil yaitu karena di masing-masing desa itu tentunya memiliki potensi sendiri-sendiri, di mana potensi desa satu dengan desa lainnya tidaklah sama. Ada desa yang memiliki potensi berupa potensi di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pertambangan, pengrajin, dan masih banyak lagi. Pertanian dan perkebunan saat ini dipandang sebagai bidang bisnis yang kurang menarik bagi sebagian besar kalangan muda. Namun, apabila dilihat secara lebih jauh lagi, bisnis pertanian dan perkebunan memiliki potensi yang sangat besar dan tahan lama. Pertanian dan perkebunan dikatakan berpotensi besar karena hasil-hasil dari pertanian dan perkebunan ini dibutuhkan oleh banyak orang, sehingga dengan meningkatkan dan pengelolaan yang baik maka akan dihasilkan yang berkualitas sehingga banyak diminati para konsumen. Pertanian dan perkebunan dikatakan juga bisnis yang tahan lama karena produk dari pertanian dan perkebunan sebagian besar adalah produk kebutuhan dasar manusia. Misalnya beras. Jadi selama masih ada manusia di muka bumi ini, maka kebutuhan dan permintaan akan produk pertanian dan perkebunan akan selalu ada. Pertanian dan perkebunan banyak dijumpai di pedesaan. Hal ini dikarenakan di desa banyak dijumpai lahan pertanian dan perkebunan. Berbeda dengan di kota. Apabila di kota, maka yang banyak dijumpai adalah perumahan padat penduduk. Di Kabupaten Trenggalek cukup banyak dijumpai pertanian dan perkebunan. Bahkan di desa saya pun juga merupakan desa dengan potensi pertanian dan perkebunan. Yang paling terkenal di desa saya yaitu perkebunan cengkeh Desa Banjar. Mayoritas masyarakat Desa Banjar mempunyai mata pencaharian sebagai petani dan pekebun. Dan yang paling banyak digeluti oleh masyarakat Desa Banjar yaitu sebagai petani kebun cengkeh. Saya telah melakukan observasi di salah satu kebun cengkeh di Desa Banjar, tepatnya yaitu di kebun cengkeh milik Ibu Wariem. Setelah saya melakukan observasi di kebun cengkeh milik Ibu Wariem ini, dapat saya ketahui bahwa di kebun cengkeh ini banyak sekali menyerap tenaga kerja. Akan tetapi karena terkendala oleh beberapa hal, contohnya seperti musim panas yang berkepanjangan sehingga menyebabkan kurang suburnya tanaman pohon cengkeh, sehingga kurang menyerap tenaga kerja, dan ini berdampak juga pada penyerapan tenaga kerja yang ada di kebun cengkeh tersebut. Selain faktor musim yang mempengaruhi tingkat kesuburan cengkeh, ada juga faktor lain yang mempengaruhinya seperti penyakit cacar cengkeh yang mana bisa membuat tanaman pohon cengkeh kering dan mengalami gagal panen, bahkan pohon cengkeh ini bisa mati. Dengan berbagai kendala seperti itu tadi, masyarakat Desa Banjar salah satunya Ibu Waria menerapkan strategi untuk tetap memperhatikan atau tetap mempertahankan potensi perkebunan khususnya kebun cengkeh yang banyak sekali menyerap tenaga kerja sehingga mampu mengurangi tingkat pengangguran. Nah, dengan dasar pemikiran tersebut, ada permasalahan yang ingin saya teliti, yaitu bagaimana proses pemberdayaan masyarakat Desa Banjar ini dalam meningkatkan lapangan kerja melalui perkebunan cengkeh. Adapun metode penelitian yang
saya gunakan yaitu metode interview dan metode observasi. Dalam metode interview ini, saya melakukan wawancara dengan narasumber untuk menggali informasi dan mendapatkan data tentang perkebunan cengkeh. Ditinjau dari pelaksanaannya, interview dibedakan menjadi 3, yaitu interview bebas, interview terpimpin, dan interview bebas terpimpin. Nah, di mana dari ketiga jenis interview ini saya gunakan untuk semua proses penggalian dan pencarian informasi. Nah, yang pertama yaitu interview bebas, yaitu di mana pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan. Sehingga dalam pelaksanaannya saya tidak membawa pedoman atau answer-answer apa yang akan saya tanyakan pada wawancara. Nah, dengan demikian suasana bisa lebih santai karena hanya berupa omong-omong biasa seperti itu. Dan responden itu pun tidak menyadari bahwa responden sedang diinterview. Selanjutnya yaitu interview terpimpin. Nah, interview terpimpin ini merupakan interview yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa deretan pertanyaan lengkap dan terperinci seperti yang dimaksud dalam interview terstruktur. Nah, jadi dalam interview ini sebelumnya saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk wawancara. Selanjutnya yang terakhir yaitu interview bebas terpimpin. Nah, di mana interview bebas terpimpin ini merupakan kombinasi dari interview bebas dan interview terpimpin. Nah, selanjutnya yaitu metode observasi. Saya juga menggunakan metode observasi. Nah, metode observasi ini seringkali diartikan sebagai suatu aktiva yang sempit, yakni memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata. Di dalam metode observasi ini, saya selaku peneliti datang langsung ke perkebunan cengkeh Desa Banjar untuk melakukan pengamatan dan penggalian data. Nah, selanjutnya dari hasil penelitian yang saya lakukan ini, yaitu dalam memberdayakan masyarakat tentunya terdapat tahapan-tahapan dan juga strategi yang tepat untuk membantu mensukseskan proses pemberdayaan. Begitu juga dengan proses pemberdayaan masyarakat di Desa Banjar, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek. Bapak Budi Rianto selaku Kepala Desa Banjar mengatakan bahwa di Desa Banjar memiliki potensi yang berbeda dengan daerah lain. Potensi yang paling menonjol di Desa Banjar ini yakni pertanian dan perkebunan, khususnya perkebunan cengkeh. Dalam hal ini pemerintah Desa Banjar hanya bertindak sebagai fasilitator yang mendukung program pemberdayaan. Selebihnya, dalam upaya pemberdayaan, masyarakat desa setempat harus lebih banyak terlibat mengetahui potensi dan kondisi desanya. Nah, dalam proses pemberdayaan ini, pemerintah desa telah memfasilitasi masyarakat mulai dari sosialisasi hingga subsidi berupa pajak, berupa pupuk, bibit tanaman, cengkeh, dan juga permodalan. Dengan ini diharapkan bahwa masyarakat Desa Banjar mampu mengembangkan potensi desa yang sudah ada, khususnya di perkebunan cengkeh, sehingga nantinya mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di Desa Banjar. Nah, adapun usaha yang dilakukan oleh Ibu Mariam selaku salah satu pemilik kebun cengkeh di Desa Banjar dalam memperdayakan masyarakat untuk meningkatkan lapangan kerja melalui kebun cengkeh, yaitu dengan berbagai cara. Di antaranya yaitu dengan memperkerjakan tenaga kerja ketika proses pengelolaan cengkeh. Contohnya yaitu ketika musim panas, Ibu Mariam bisa memperkerjakan warga tetangganya ketika proses pengairan pohon cengkeh saat kemarau. Contohnya lain yaitu ketika menanam cengkeh. Nah, atau penjemuran cengkeh, proses pemilihan kualitas cengkeh dan lain-lain yang mendalam. Seluruh proses ini membutuhkan tenaga kerja, sehingga dengan adanya kegiatan semacam ini mampu mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Desa Banjar. Namun dalam pengelolaan kebun cengkeh ini dan pemberdayaan masyarakat ini tidaklah mudah terlaksanakan, tetapi juga terdapat beberapa kendala. Masyarakat Desa Banjar, khususnya penduduk laki-laki, banyak yang merantau keluar kota, bahkan keluar pulau untuk mencari penghasilan yang lebih banyak daripada penghasilan di Desa Banjar. Sehingga hal ini menghambat jalannya pemberdayaan karena masyarakat yang seharusnya diberdayakan tidak ada di daerah itu. Hal ini menyebabkan beberapa pemilik kebun cengkeh yang ada di Desa Banjar memperkerjakan tenaga kerja dari daerah lain, bahkan memperkerjakan tenaga kerja dari luar Kabupaten Trenggalek. Nah, Ibu Mariam selaku salah satu pemilik kebun cengkeh yang ada di Desa Banjar, dalam menyikapi hal ini, beliau berusaha meningkatkan tingkat upah kepada pekerja di kebun cengkeh dengan harapan dengan adanya peningkatan upah ini
mampu meningkatkan taraf hidup dan mengurangi jumlah penduduk desa yang merantau ke kota. Tidak hanya Ibu Warim saja yang menerapkan hal ini, akan tetapi juga diterapkan oleh pemilik-pemilik kebun cengkeh lainnya yang ada di Desa Banjar. Nah, demikian presentasi dari laporan praktik pengalaman lapangan yang saya lakukan. Untuk selanjutnya, simak terus video ini hingga akhir. Saya akan menampilkan video seputar perkebunan cengkeh. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.